خلاص نعم طلب عليكم بالاهتمام والاعتناء لا تلتفتوا لشيء آخر. نعم سنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian daripada Kitabut Tauhid dan masih di dalam bab maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budunal awthan. Bahwasanya ada sebagian umat ini yang mereka di akhir zaman itu akan kembali kepada penyembahan terhadap berhala-berhala atau kepada selain Allah Jalla wa Ala. Nah, sekarang kita akan membahas hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. An Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan kepadaku, memperlihatkan kepadaku al-arda, yakni hamparan muka bumi. Sehingga sehingga aku dapat melihat atau memandang masyariqaha wa magharibaha, yaitu memandang timur dan baratnya. Ya, memandang arah timur dan barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya kelak nanti itu akan mencapai mazwiyali minha, apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala bentangkan, perlihatkan kepadaku dari hamparan muka bumi ini, yaitu timur dan barat. Ya, timur dan barat. Nah, di sini ada penjelasan sebagian yang berpendapat bahwasanya arah itu ya masyariq wa magharib saja, yaitu timur dan barat, enggak ada utara dan selatan. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, dan kekuasaan umatku itu akan mencapai timur dan barat. Ya, enggak ada utara dan juga selatan. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya, bahwasanya wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, yakni kekuasaan umatku itu akan mencapai dari timur sampai kepada barat. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hadal khabaru, ya, bahwasanya khabar ini wujida mukhbiruhu kama qala, sebagaimana pengkhabarannya ini, ya, kama qala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, hadis ini difahami secara zahirnya.
Bahwasanya hadis ini kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang didapati oleh yang mengkhabarkannya. Artinya wa kana dzalika min dalaili nubuwatihi, bahwasanya ini merupakan termasuk bagian daripada dalail, yaitu petunjuk akan kebenaran kenubuahan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzalika anna mulka ummatihi tas'a ila an balagha aqsa tanjah binuni wal jim wa alladhi huwa muntaha imaratul maghrib ila aqsal masyriq mimma huwa wara'a Khurasan wan Nahr. Ya, jadi yang demikian itu bahwasanya kekuasaan umat Islam itu akan meluas, ya. Akan meluas ila an balagha aqsa tanja bin nun wal jim alladhi wa muntaha imaratul maghrib. Yani kekuasaan yang terbentang luas itu sampai kepada, ya, sampai kepada apa? Penghujung barat, sebelah barat. Ila aqsal masyriq, sampai kepada penghujung timur, ya. Yaitu Khurasan dan seterusnya, ya, Khurasan dan seterusnya. Khurasan itu adalah sebelah timur. Sedangkan barat mana? Hah? Barat. Ya, barat itu ya Eropa, sono Amerika gitu kan. Jadi kekuasaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari ujung barat sampai kepada ujung timur. Wa katsiru min biladi sanad sindi wal hindi wasad. Ya. Dan juga kalau dari sebelah timur ini kebanyakan dari negeri-negeri Sindi dan Hindi, ya, termasuk juga Indonesia ini, atau Nusantara ini, ya. Walam yatas'ada likatisa min jihatil junub wa shimal, dan kekuasaan itu tidak meluas sampai kepada ke arah timur dan selatan, ya. Wadzalika lam yadhkur alaihi salam annahu urihi wala akhbar anna mulka ummatihi yablughu. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyebutkannya. Ya, tidak menyebutkan sebelah utara dan juga sebelah timur. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan sebelah barat sampai kepada sebelah timur. Nah, ini yang akan nyata yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan terjadi ataupun nyata. Ya. Waktunya kapan? Ya, waktunya dalam jangka dekat ataupun jauh. Wallahu tabaraka wa taala alam. Zuwiyali minha yahtamilu ayakuna mabniyan lil fa'il ayakuna mabniyan lil maf'ul. Nah, zuwiyali minha di sini bisa sebagai dibangun atas dasar yakni untuk sebagai fa'il ataupun sebagai maf'ul. Zuwiyali minha. Wa a'taitul kanzaini al-ahmar wal abyad. Ya, kemudian aku wa'titu al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Ya, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengkhabarkan, dan bahwasanya aku diberikan dua perbendaharaan, yaitu apa? Al-ahmar wal abyad. yakni perbendaharaan yang berwarna merah, kemudian perbendaharaan yang berwarna putih. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, yakni bihi kanzun Kisra wa huwa mulkul Fars wa kanzun Qaisar wa huwa mulkur Rum. Yakni al-ahmar maksudnya adalah perbendaharanya Kisra. Kisra ini adalah apa? Mulkur Fars, yakni kekuasaannya orang-orang Persia. Itu dinamakan dengan Kisra. Qaisar, sedangkan Qaisar itu adalah kekuasaannya bangsa Romawi, bangsa Rum. Dan ini akan perbendaharaan ini akan dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, atau diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tanafaqanna kanzu Kisra li anna kan kunuzuhuma fi sabilillah. Ya, jadi kedua yakni kunuz tersebut, ya, ataupun perbendaharaan tersebut diperoleh oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yakni melalui fi sabilillah, yaitu melalui fi sabilillah, yakni di jalan Allah tabaraka wa taala, penaklukannya.
Kemudian dikatakan pula oleh Imam Al-Qurtubi wa ubira bil ahmari an kanzin qaisar li'anna al-ghaliba indahum kana adh-dhahab. Ya, maksud dengan perbendaharaan berwarna merah itu adalah diibaratkan ya, sebagai ungkapan dalam artian kana adh-dhahab, yaitu sebagai emas. Ya, sedangkan al-abyad itu adalah al-jauhar wal fiddah, yakni diungkapkan sebagai bentuk daripada al-fiddah. Fiddah apa makna? Perak, ya. Wa wujida dzalika fi khilafati Umar, dan itu sudah pernah didapati pada zamannya kekhilafahan Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang dimaksud dengan u'titu al-abyad wal u'titu al-kanzaini al-abyad wal ahmar. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yahlikha bisanatin bi'amatin. Dan aku sungguh memohon kepada Rabbku, pada Allah tabaraka wa taala untuk umatku alla yahlikah bisanatin bi'amatin, yaitu supaya Allah taala tidak membinasakan umatku ini dengan sekaligus, ya. Hakadha thabata fi asli al-musannif rahimahullah taala bi'amatin bil ba wa hiya riwayatun sahihah fi sahih Muslim. Riwayat yang menggunakan bi'amatin itu terdapat di dalam kitab atau di dalam riwayatnya Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim. Ya. Dan dikatakan Imam Qurtubi wa ka'annaha zaida li anna 'ama sifatu sana wa sana al-jadab alladhi yakunu bihi al-halak al-'am. Ya, sana di situ adalah bentuk daripada al-halak al-'am, yaitu kebinasaan secara umum, ya, kebinasaan secara umum, ataupun Allah Azza wa Jalla mengadab secara umum, ya, sebagaimana hal ini berlaku kepada umat-umat sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah berlaku pula pada zaman Nabi Nuh, ya. Kaumnya itu dibinasakan seluruhnya dengan Allah Azza wa Jalla mengadab mereka dengan air bah, ya, atau banjir besar. Sedangkan Rasulullah SAW memohon kepada Allah Azza wa Jalla alla yahlika bisanati bi'amadatin, yaitu supaya tidak membinasakan umatnya ini sekaligus seluruhnya, ya, atau secara habis semuanya. Kemudian qauluhu, kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam berikutnya, wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, yaitu dan juga Allah Azza wa Jalla, aku memohon pada Allah Azza wa Jalla supaya tidak menguasakan musuh-musuh mereka, ya, atau menjadikan musuh-musuh mereka itu berkuasa atasnya atau atas kaum muslimin. Illa asiwa anfusuhum, kecuali apa? Min siwa anfusihim, ya, kecuali apa? Kecuali yang datangnya itu dari diri mereka sendiri, atau dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri, yang membuat musuh itu dapat berkuasa, ya. Jadi pada hakikatnya di dalam hadis ini mengkhabarkan bahwasanya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla itu tidak dapat menguasai kaum muslimin, kecuali penyebabnya apa? Penyebabnya datang dari dalam diri atau tubuh kaum muslimin itu sendiri. Yani diantaranya adalah penyebab musuh itu menguasai kaum muslimin apa? Was-was. Yaitu mengidap penyakit al-wahan. Ya, apa itu al-wahan? Mal-wahan. Dikatakan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu, ya Rasulullah, mal-wahan. Apa itu wahan? Yakni hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan juga takut terhadap kematian. Ya, cinta dunia dan takut kepada kematian. Ini adalah sebab yang menjadikan kehinaan pada kaum muslimin, sehingga musuh itu berkuasa. Kalau secara lengkap, ya,
Nabi alaihi salatu wassalam menyabdakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadisnya, yakni penyebab kelemahan umat Islam sehingga dikuasai oleh musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Hal ini dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad. Dari sahabat Thauban pula radhiyallahu taala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, yushikul umamu an tada'a alaikum, hampir-hampir umat ini an tada'a alaikum, yaitu mengkerubuti kalian, ya, mengkerumuni atau mengkerubuti kalian, kama tada'al aklah ila qas'atiha, seperti halnya mereka mengkerubuti, ya, apa sih namanya, mengkerumuni apa bukan ya, memperebutkan al-aklata ila qas'atiha, yaitu makanan yang berada di meja hidangan, ya, mengkerubuti makanan yang berada di meja hidangan. Faqala qail, kemudian berkatalah orang yang mengatakan, wa min qilatin ya nahnu yauma idh ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu, ya, pada hari itu berjumlah minoritas, ya, berjumlah sedikit. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, qala bal antum katsir, ya, bal antum yauma idzin katsir, akan tetapi justru jumlah kalian ketika hari itu sangat banyak, ya, berjumlah mayoritas, ya, berjumlah mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail, akan tetapi kalian walaupun berjumlah mayoritas itu seperti gusaun ka gusa'is sail, yaitu seperti buih, ya, buih yang ada di lautan, ya, buih atau busa yang ada di lautan, dia itu akan terombang-ambing dengan ombak ke sana kemari, ya kan, dan bahkan bisa pecah dengan ombak. Nah, ini adalah kondisi umat Islam yang digambarkan oleh Rasulullah SAW untuk yang akan di masa datang ketika itu, ya. Dan ini terjadi, ya, pada zaman kita pada saat hari ini, yakni di mana umat Islam itu diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang lain dari kalangan kafirin dan musyrikin. Seperti memperebutkan apa? Yaitu makanan yang berada di atas meja hidangan, ya. Dan ketika itu bukan dalam keadaan berjumlah minoritas, akan tetapi justru dalam keadaan berjumlah mayoritas. Sebagaimana ditanyakan para sahabat, wa min qilatin nahnu yauma id, apakah ketika itu kami pada hari itu berjumlah sedikit, berjumlah minoritas. Amin qilatin nahnu yauma id, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian disabdakan oleh Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir, justru pada hari itu kalian berjumlah mayoritas, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tapi apa? Sayangnya mayoritas ini tidak berkualitas, ya. Berbeda dengan para sahabat atau para salaf terdahulu, ya, para sahabat mereka berkualitas, ya. Nah, sekarang ini umat Islam mayoritas tapi tidak berkualitas, ya, tidak ada kualitasnya, sehingga seperti digambarkan oleh Nabi gusaun ka gusa'is sail, itu seperti apa? Buih, ya, buih yang ada di lautan, yang mudah terombang-ambing dan juga yang mudah pecah, ya, dengan ditampar oleh ombak dan sebagainya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabata minkum, dan sungguh Allah Azza wa Jalla itu akan mencabut dari dada-dada musuh kalian, ya, mencabut apa? Rasa takut terhadap kalian dari musuh-musuh kalian. Jadi musuh-musuh Allah Jalla wa Ala atau musuh-musuh umat Islam itu tidak lagi
segan dengan umat Islam. Tidak ada lagi rasa gentar ataupun rasa takut kepada umat Islam. Ya. Berbeda dengan pada ketika zaman gemilangnya Islam yang dapat menguasai ketika itu sepertiga dunia. Wow. Itu super power ya. Islam ketika itu super power. Ya. Ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Disegani oleh musuh Islam ketika itu. Ya. Kemudian faqala qail, berkatalah orang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengkhabarkan wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn. Kemudian Allah azza wajalla melemparkan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahn. Kemudian ditanyalah oleh para sahabat, ya Rasulullah wa mal wahn? Ya wahai Rasulullah, apa itu wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah cinta dunia dan takut kepada kematian. Waliyadzubillah. Ya, ini adalah kedua hal ini mutalaziman, ya, saling berkonsekuensi, ya, saling saling berkesinambungan, ya. Bukan kolaborasi. Mutalaziman, ya, mutalaziman. Nafham bil lughah al-arabiyyah. Faka'annahuma syai'un wahid. Ya, seakan-akan kedua hal itu adalah satu, ya. Satu bagian. Antara hubbud dunya wa karahiyatul maut itu satu. Ya, seakan-akan satu. Orang yang cinta dunia pasti dia takut mati. Orang yang takut mati pasti dia cinta dunia. Ya, kalau ente takut mati, ya berarti pasti ada kecintaan kepada dunia, kecondongan pada dunia. Ya, sehingga meninggalkan apa? Meninggalkan apa yang Allah tabaraka wa taala perintahkan dan seterusnya. Nah, ini adalah sebab, di antara sebab yang menjadikan musuh Allah tabaraka wa taala itu berkuasa, ya, terhadap kaum muslimin. Demikian juga dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, idza tabaya'tum bil 'ainah, yaitu apabila kalian berjual beli secara ainah. Jual beli secara ainah itu adalah secara riba. Ya. Misal si fulan A, ya, menjual barangnya kepada si fulan B, ya kan? Nah, kemudian dan ini banyak dilakukan, ya. Banyak dilakukan praktek jual beli secara ainah, secara riba. Hal ini sebagaimana terdapat di zaman kita, ya, beli rumah pasti riba, ya, transaksinya dengan secara ribawi. Beli motor juga riba, beli mobil juga secara ribawi dan seterusnya. Banyak orang-orang yang mereka terjerumus ke dalam transaksi ribawi. Nah, ini namanya idza tabaya'tum bil 'ainah, ya, yaitu jual beli secara riba. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian mengambil ekor sapi, ya, yaitu mereka disibukkan dengan berternak, ya, berternak. Waraditum bizar'i, dan kemudian kalian ridha dengan bercocok tanam, dan kalian cenderung untuk bercocok tanam. Disibukkan dengan apa? Dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan bahkan kalian meninggalkan jihad. Salatallahu alaikum dzullan, niscaya Allah azza jalla akan menimpakan pada kalian itu dzullan, yaitu kehinaan. Kehinaan di sini adalah dengan berkuasanya musuh-musuh Allah terhadap kaum muslimin dan juga negeri kaum muslimin yang dulu
ya, pernah berkuasa di dalamnya atau yang dikategorikan sebagai negeri Islam, ya, kategori negeri Islam seperti di Spanyol misalkan, ya, Spanyol ataupun Andalusia ya namanya. Nah, itu kekuasaan Islam di Spanyol itu terlebih dahulu runtuh, ya, dari sebelum-sebelumnya, dari yang lain-lainnya, ya. Nah, dari Andalusia itulah kemudian merembet kepada negeri-negeri Islam yang lainnya, ya. Nah, itu apa penyebabnya kayak di Andalusia dan sebagainya? Karena ketika itu kaum muslimin disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Karena ketika itu mereka hubud dunia, ya, disibukkan dengan bercocok tanam, ya, disibukkan dengan berbisnis, ya, disibukkan dengan bermegah-megahan, ya, terhadap kehidupan duniawi. Sehingga inilah yang menjadikan penyebab salatallahu alaikum dzullan, yaitu Allah menimpakan pada kalian kehinaan. Ya, belum lagi taraktumul jihadnya, yaitu meninggalkan jihadnya. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dan itu tidaklah akan Allah cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian itu kembali kepada agama kalian yang sebenarnya. Ya, bi umuri dinikum artinya kalian berihtimam, yaitu memperhatikan urusan-urusan agama kalian, ya, bukan memperhatikan urusan-urusan duniawi yang itu yang akan menyebabkan kehinaan. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyabdakan alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, yaitu supaya Allah azza wajalla, aku memohon pada Allah supaya Allah tidak menguasai musuh-musuh Allah itu menguasai mereka, kecuali ada sesuatu yang disebabkan oleh diri mereka sendiri. Fayastabih baydatuhum. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Taib ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inna rabbi qala, dan sungguh Rabbku mengatakan, memfirmankan, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, apabila aku sudah menetapkan suatu ketentuan qada, ya, suatu ketentuan, ya, itu yang dinamakan dengan qada, fa innahu la yurad, maka sungguh itu tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya. Wa inni ataituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin amatin, dan sungguh aku memberikan kepada engkau untuk umatmu, yaitu aku tidak akan mengazab mereka secara keseluruhan. Makanya pada umat Rasulullah Muhammad SAW, azab yang turun dari Allah Azza wa Jalla itu tidak semuanya, ya, dihabiskan, akan tetapi hanya sebagian saja. Ya, supaya apa? Supaya sebagian yang lain itu dapat mengambil pelajaran-pelajaran. Ya. Kemudian wa alla usallid alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabih baydatum, dan aku juga tidak akan menguasakan musuh atas mereka, ya, kecuali yang itu datangnya dari diri mereka sendiri. Walau ijtama alaihim min biaqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'dhum ba'dan. Paling aktif. Tapi inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang sahih, ya. Isnaduhu sahih, sebagaimana di dalam kitab Aunul Ma'bud, bahwasanya hadis ini adalah sahih. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam Sahih, dan juga
Al-Burqani. Baik, kemudian hadis berikutnya, yakni di dalam riwayat, bukan hadis berikutnya, sebetulnya ada tambahan di dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat yang lain ini ada tambahan, yaitu di dalam riwayat Al-Burqani fi sahihi, di dalam sahihnya zada, itu ada tambahan wa inna ma akhafu ala ummati al-aimatal mudillina. Ya. Wa inna ma akhafu ala ummati aimatal mudillina. Dan sungguh aku takut, yang aku takuti, yang aku khawatiri atas umatku itu adalah al-aimatal, yakni al-aimatal mudillina, yaitu para pemimpin atau para imam-imam kesesatan. Ya, aimatal mudillina. Al-aimatal mudillina. Wa idza wudi'a as-sayf, wa idza wudi'a as-sayf, ya. Naam, fadhal. Al-imatal mudillin, yang dimaksud al-imatal mudillin adalah al-umara wal ulama. Yaitu ada dua golongan al-aimatal mudillin, para imam-imam kesesatan, para pemimpin-pemimpin kesesatan. Yaitu al-umara, yang pertama adalah umara. Umara ini adalah para pemimpin, pemegang kekuasaan. Dan ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin. Ya. Yaitu di mana banyaknya bermunculan aimatal mudillina, al-aimatal mudillina, yaitu para pemimpin kesesatan, para umara yang mereka sesat dan menyesatkan umat. Kemudian yang kedua adalah al-ulama. Yang kedua adalah al-ulama, yaitu para ulama. Namun mereka, meskipun dikatakan ulama, namun terkategorikan sebagai ulama apa? Ulama su. Yaitu ulama su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang juga ya. Dipanggil tadi datang. Sendiri. Nyasar. Oh, ya kata. Iya. Baik. Yang kedua adalah ulama su. Yang ini berbahaya. Yang berbahaya juga. Ya. Karena ulama su inilah yang mereka banyak menyesatkan umat. Ya, banyak menyesatkan umat. Kenapa? Mereka dikatakan su dan keberadaan mereka itu dikhawatiri oleh Nabi SAW terhadap umatnya. Ini karena mereka yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Karena ulama su itu mereka menjual ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dengan harga yang sedikit. Kemudian yang kedua adalah yaktumunal haqqa, yaitu mereka adalah orang-orang yang ulama-ulama yang menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Ya. Bahkan pengetahuan mereka terhadap kebenaran itu seperti pengetahuan mereka terhadap anaknya sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Orang-orang yang telah kami berikan pada mereka kitab, mereka itu mengetahui kebenaran
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri atau mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun apa? Mereka yaktumunal haqqa. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran. Ya. Yaktumunal haqqa wara'a zuhurihim. Mereka menyembunyikan kebenaran dengan membuang kebenaran ke punggung-punggung mereka. Dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhum minal yahud. Ya. Orang yang rusak dari kalangan ulama kita, fa fihi shibhum minal yahud, maka di dalamnya terdapat penyerupaan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa penyerupaan pada orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi itu tadi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenali kebenaran sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Namun apa? Namun mereka yaktumunal haq. Mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Kemudian wa yashtaruna bi ayati tsamanan qalila, yaitu menjual ayat-ayat Allah tabaraka taala untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini adalah yang dikategorikan sebagai ulama su. Ya. Dan ini banyak bermunculan di zaman kita pada saat hari ini. Ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan itu yang paling ditakuti oleh Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengikuti kebenaran, berpegang teguh sabat di dalam kebenaran, maka bisa terbawa arus oleh para a'immatal mudhillin ini, yaitu para pemimpin dan para ulama-ulama yang ya, yang jahat ataupun yang buruk, yang mereka sesat kemudian menyesatkan banyak orang, ya, menyesatkan umat, ya. Banyaknya duat, ya, ila abwabi jahannam, banyaknya para dai, para ustadz, para kiai, para syekh, para ulama yang justru mereka menyerukan kepada abwabi jahannam, kata Nabi, yaitu menyerukan kepada pintu-pintu neraka jahannam. Kalau kita tidak sabat di dalam prinsip, ya, tidak teguh di dalam prinsip kita, ya, di dalam berpegang teguh kepada al-haq, ya, maka bahayanya ini, dia bisa tercemari oleh siapa? Oleh para a'immatal mudhillin, para ulama-ulama su. Ya, para ulama su yang banyak menyesatkan umat. Dan ini terjadi pada zaman kita pada saat hari ini, di mana banyaknya para ulama-ulama yang jahat, para dai-dai yang menyerukan kepada neraka jahannam. Walaupun mereka itu jildatuhum ka jildatina. Kulit mereka sama seperti kulit kita. Ya. Alsinatuhum ka alsinatina. Lisan mereka itu sama seperti lisan kita. Namun di balik itu mereka menyerukan kepada pintu-pintu neraka jahannam. Waliyadzubillah. Baik, kemudian wal ubad, di selain daripada umara dan ulama ada yang ketiga, ya, ada golongan yang ketiga yang terkategorikan sebagai al-a'immatul mudhillina. Al-a'immatul mudhillina yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ubad, yaitu para ahli ibadah, para ahli ibadah. Maka dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, wa man fasada min ubadina fa fihi shibhum minan nasara. Siapa namanya? Ibrahim. Ta'al Ibrahim, ya ta'al. Ya Ibrahim. Taib, yakni kata Sufyan ibnu Uyainah, man fasada min ubadina fa fi shibhum minan nasara, yaitu siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah di antara kami,
maka dia itu menyerupai orang-orang Nasrani. Maka dia itu menyerupai orang-orang Nasara, para ubad. Kenapa? Menyerupai orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka adalah ad-dhalina, yaitu orang-orang yang sesat dan disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala lantaran mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Nah, ini yang dikategorikan sebagai ahli ibadah yang terkategorikan al-a'immatal mudhillina, yaitu pemimpin-pemimpin kesesatan. Fayahkumuna fihim bighairi ilmin fayudhillunahum. Sehingga para ubad itu apa? Menghukumi. Ya, menghukumi atau mengomentari sesuatu, atau dia mungkin ceramah atau yakni berdiri di atas mimbar atau menulis sesuatu di medsos dan lain sebagainya, namun apa? Bighairi ilmin. Tulisannya, ceramahnya, komentarnya itu bighairi ilmin, tidak berdasarkan kepada ilmu. Maka ini tergolong kepada ubad, al-ubad, yaitu para ahli ibadah yang sesat dan menyesatkan. Yang dikatakan oleh Sufyan ibn Uyainah, fa fi shibu minan nasara, yang dia itu menyerupai orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara Allah katakan mereka itu adh-dhalina? Mereka itu sesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Nah, maka setiap amal tanpa ilmu, maka dia tergolong kepada ubad yang dhalina, yaitu yang sesat. Dan ketika mereka menghukumi sesuatu bighairi ilmin, yaitu tanpa ilmu, sehingga banyak menyesatkan orang. Men-share sesuatu bighairi ilmin, men-share sesuatu tanpa ilmu, sehingga semakin banyak lagi yang tersesat dengan shareannya tersebut, ya, di medsos, di WA dan lain sebagainya. Walaupun tulisannya sederhana, ya, namun bighairi ilmin, maka dia bisa terkategorikan kepada al-a'immatal mudhillina, gembong daripada kesesatan. Ya. Dan ketika dia menuliskannya itu dan disebarkannya di medsosnya bighairi ilmin, itu sangat berbahaya. Demikian juga pengikutnya. Ya, jadi pengikutnya juga sama. Yang enggak tahu apa-apa juga sama, ya. Kalau dia tidak menteliti sesuatu apa yang dia dapat, baik tulisan ataupun perkataan atau ceramah seseorang, kemudian dia ikuti, maka dihukumi sama. Sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, Allah Azza wa Jalla berfirman, di dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana, ya, wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka mengatakan, ya Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami ini hanya mentaati pemimpin-pemimpin kami. Wa kubara'ana, dan kami ini hanya mengikuti apa? Pembesar-pembesar kami. Pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, ya, kemudian mereka itu menyesatkan jalan kami. Ya, dia enggak tahu apa-apa ini. Yang penting dia mengikuti pemimpinnya, mengikuti pembesar-pembesarnya. Nah, ini prinsipnya bukan demikian. Makanya di dalam beragama Islam, Islam itu agama yang dibangun atas dasar ilmu dan juga amal. Atas dasar ilmu dan amal. Maka tidak ada seorang muslim yang dia itu lepas daripada ilmu dan amal. Ya, bagaimana ketika dia menyatakan seorang muslim namun tidak berilmu, tidak menuntut ilmu, ya, jauh daripada bermajelis ilmu. Sedangkan Islam menuntut, ataupun agama Islam ini
justru dibangun atas dasar ilmu dan amal. Apabila salah satunya tiada, maka runtuh bangunan Islam yang ada pada dirinya. Ya. Ketika dia berilmu tidak beramal, maka dia menyerupai orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama. Ketika dia menuntut ilmu banyak tapi dia tidak mengamalkannya, ya, maka dia menyerupai orang Yahudi. Runtuh agamanya, orang-orang Yahudi dikafirkan, dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika apa? Meninggalkan al-amal. Kemudian sebaliknya, ya, ketika seseorang itu beramal namun tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani yang Allah katakan sebagai ad-dhalin. Kalau Yahudi kan al-maghdubu alaihim, sedangkan orang Nasrani itu adalah ad-dhalina, yaitu orang-orang sesat yang disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena mereka beramal namun bidunil ilm, tanpa ilmu amalannya. Oleh sebab itu maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, bahwasanya ilmu itu sebelum seseorang itu berkata dan berbuat. Ya, kalau ente mau mengatakan sesuatu harus tahu ilmunya, kalau berbuat sesuatu juga harus tahu ilmunya. Jangan sampai mengatakan sesuatu dan juga bertindak dengan dalam sebuah tindakan itu tanpa berdasarkan kepada ilmunya. Ya. Kalau enggak maka tadi dia akan tergolong kepada orang-orang Nasara, ya, yang mereka disesatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian di dalam riwayat Abu Darda, di dalam riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, inna akhwafa ma khafu ala ummati aimatal mudhillina. Waduh, keluar ya. Ketutup suaranya. Hah? Yang di tele ketutup nggak ya suaranya? Insyaallah enggak ya? Enggak ya? Tapi sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, inna akhwafa ma khafa ala ummati al-aimatul mudhilluna. Sungguh yang paling aku takuti, yang paling aku khawatiri atas umatku itu adalah al-aimatul mudhilluna, yaitu para pemimpin-pemimpin kesesatan. Ya. Kemudian dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa idza wuqi'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila pedang-pedang itu diletakkan oleh mereka, ya ditaruh, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, maka selama-lamanya itu tidak akan pernah terangkat hingga hari kiamat. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaq hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amu min ummatil awthan. Kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan mengkhabarkan, ini sambungan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh sahabat Ats-Tsauban yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Wala taqumu sa'ah, dan ini adalah khabar atau berita yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Wala taqumu sa'ah,
dan kiamat itu tidak akan tegak, kata Nabi, hatta yalhaqqa hayyun min ummati bil musyrikin. Sampai apa? Sampai segolongan umatku, ya, hayyun min ummati. Sampai segolongan umatku itu, atau dalam riwayat Abu Daud menyatakan hatta talhaqqa qabailu min ummati. Sampai qabail itu jumlah yang sangat besar, ya. Sampai seqabilah umatku, qabilah umatku itu mereka mengikuti jejaknya orang-orang musyrikin, ya. Mereka mengikuti jejaknya orang-orang ahlu syirik. Al-qabail. Jadi hayyu itu adalah wahidul ahya wa hiya al-qabail, sama al-qabail. Yang dibuat Imam Abu Daud juga menyatakan hatta yalhaqqa qabail min ummati bil musyrikin. Sampai qabilah umatku itu, ya, ini dalam jumlah yang besar, ya, bukan sedikit. Hatta yalhaqqa, sampai mereka itu mengikuti jejaknya orang-orang musyrik. Ya, mengikuti jejak, langkah, mengikuti tren ataupun gaya hidupnya orang-orang musyrikin. Dan itu dalam jumlah besar, bukan sedikit. Ya. Maka pantaslah Nabi SAW menyabdakan, mengkhabarkan ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Yaitu ketika datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla, sungguh engkau akan melihat kebanyakan manusia itu mereka akan masuk ke dalam agama Allah. Ketika Allah mengkhabarkan berita gembira kepada Nabi bahwasanya manusia itu akan banyak masuk ke dalam agama Islam, namun Nabi alaihissalam di dalam hadis yang mengkhabarkan di masa akan datang, ya, di mana terjadi pada zaman menjelang hari kiamat. Wasayakhrujuna an-nasu min dinillahi afwaja. Yang terjadi adalah kebalikannya. Bahwasanya manusia nanti, kata Nabi SAW, mereka akan banyak keluar dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala secara apa? Secara berbondong-bondong. Itu penyebabnya adalah yalhaq hayyu min ummati bil musyrikin. Yaitu mereka mengikuti jejaknya orang-orang musyrikin, langkah-langkah orang-orang musyrikin. Dan orang-orang kafir tidak dapat memurtadkan umat Islam secara apa? Secara terang-terangan, secara langsung. Nggak bisa. Ya. Atau mengganti agamanya menjadi agama yang lain, itu nggak bisa. Tapi dengan apa? Ya. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan walan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Ya, hatta tattabi'a millatahum. Kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam ayatnya ini Allah Azza wa Jalla memfirmankan di dalam ayatnya ini ketika menyatakan walan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Katakan wahai Muhammad, sungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenar-benarnya petunjuk. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan sungguh jika kalian itu mengikuti hawa nafsu mereka. Ini, ya, yang banyak orang itu terjerumus ke dalam kemurtadan, ya, di dalam peninggalan kepada agama Allah, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kalau mereka menyatakan saya keluar dari Islam, itu nggak akan bisa. Mereka juga nggak akan mau. Tapi apa? Dengan apa? Dengan cara mengikuti hawa nafsunya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengikuti pola pemikiran mereka, mengikuti gaya hidup mereka, mengikuti tren mereka dan lain sebagainya. Ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm
malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu, malakum minallah min waliyyi wala nasir. Ini kalian tidak akan mendapati pertolongan atau perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan wa hatta ta'buda fi amum min umatil authan. Dan sampai tidak akan tegak kiamat ini sampai akan ada kaubilah dari umatku itu yang mereka kembali menyembah kepada berhala. Ya, ini juga terjadi di zaman kita pada saat hari ini, ikhwah sekalian dirahmati Allah. Ini al-fi'am. Kenapa Nabi menyebutkan al-fi'am? Qalahu Abu Sa'adat, dikatakan oleh Abu Sa'adat al-jama'at al-kabirah. Al-jama'at al-kabirah. Al-fi'am itu adalah al-jama'at al-kabirah. Ya. Ingat. Al-fi'am bikasril fa mahmuz, ya. Ini isim mahmuz kalau dalam ilmu sharaf, ya. Bikasril fa dengan mengkasrohkan huruf fa, al-fi'amu. Maka artinya itu dikatakan oleh Abu Sa'adat adalah al-jama'at al-kabirah, yaitu sekelompok yang sangat besar, bukan sedikit jumlahnya. Ya, jama'at al-kathirah, al-jama'at kathirah, tapi kebanyakan, ya, atau dengan jumlah yang sangat besar. Kathirun jiddan. Aman. Hatta ta'budu fi amu min ummatil authan, sampai mereka itu kebanyakan mereka menyembah kepada yakni kepada al-authan. Kemarin sudah dijelaskan tentang makna al-authan, itu intinya penyembahan kepada selain Allah tabaraka taala, baik kepada jin, kepada manusia, kepada pepohonan, atau kepada batu, atau kepada kuburan. Dan ini banyak terjadi di zaman kita pada saat hari ini. Ya, contoh saja dalam permasalahan sesajen aja udah banyak yang membela gitu. Dengan istilah budaya dan sebagainya. Apalagi lebih daripada sesajen. Ya. Waliyadzubillah. Dan ini banyak yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Kubur, ya, kesyirikan dalam kuburan dan kesyirikan dalam pengikutan, ketaatan. Ya. Nah, ini sangat berbahaya, ikhwah sekalian dirahmati Allah tabaraka taala. Ya, kalau enggak istiqomah, tidak sabat di dalam din ini, tidak mengaji, ya, tidak bermajelis ilmu dan juga mengamalkannya, ya dia terbawa oleh arus tadi. Belum lagi munculnya al-a'immatul mudhillina, yaitu banyak yang bermuncul pemimpin kesesatan. Baik, sampai di sini dulu, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini hadis ini belum habis sebetulnya. Sampai nanti dalam akhir hadis ini Rasulullah menyabdakan wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haq mansurah, bahwasanya ada satu kelompok yang mereka istiqomah, yang sabat. Itu satu kelompok, ya, ta'ifah itu menunjukkan jumlah yang tidak banyak. Arti ta'ifah itu, ya. Ta'ifah itu dalam jumlah yang sedikit. Ya. Bahkan sedikit dari yang sedikit. Ta'ifah. Ya. Ada satu kelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq secara teguh. Ya, berpegang teguh di atas al-haq. Ya. Yang tidak membahayakan mereka, siapapun yang mencela mereka, siapapun yang menyerang mereka, hatta yati amrullahi tabaraka wa taala, sampai datangnya urusan Allah azza wa jalla. Nah, insyaallah kita akan jelaskan at-ta'ifah al-mansurah, ya, yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah azza wa jalla. Yang mudah-mudahan kita ini termasuk daripada orang-orang yang berada di dalam at-ta'ifah al-mansurah.
Ya. Jadi dari ahli sunnah wal jamaah, secara umum ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad manhaj mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan at-taifah al-mansurah ini lebih khusus lagi. Ya. Lebih khusus lagi. Yang memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu ya, yang membuat kita ini selamat, yaitu dengan keberadaan kita atau keberpihakan kita terhadap at-taifah al-mansurah. Ya, yaitu satu kelompok yang dari kalangan orang-orang mukminin yang sedikit tadi, insya Allah nanti di pekan depan kita akan jelaskan sifat-sifat mereka. Tapi barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Hal 'indakum su'al? Hal ladaikum as-su'al? Fil miman fi Telegram, tafadhalu. Kalau nggak ada yang bertanya, ada yang bertanya ntar. Soal satu. Oh, ada. Satas'al. Kan bumi itu datar. Hah? Datar. Ya, kan kalau sekalinya kan apa namanya? Kalau di Al-Quran kan dibilangnya datar. Itu pusat tata surya itu matahari apa bumi itu? Oh. Nggak ada kolerasinya ya dengan datarnya bumi. Dan di dalam hadis itu disebutkan mana nih apa namanya porosnya, apakah matahari, apakah bumi mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi ya. Ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yakni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya berfirman, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Ya. Nah, jadi matahari itu dia itu tajri. Tajri, jalan limustaqarril laha, di garis edarnya. Ya. Jadi yang mengitari itu bukan bumi, tetapi matahari ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla ini. Dan juga Imam Ibnu Katsir beliau menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam menjelaskan ayat ini, yaitu di mana matahari itu apa? Matahari itu terbenam, kemudian terbit. Matahari itu terbenam dan terbit. Yani di dalam riwayat Imam Bukhari, Al-Bukhari, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid inda ghurubi syams. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matahari itu terbenam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri aina taghrubu syams? Tahukah kamu kemana matahari itu terbenam? Ya. Aina taghrubu syams? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lah mengetahui. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah alaihi wasallam menyabdakan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Sungguhnya matahari itu pergi sampai matahari itu sujud kepada Allah di bawah arsy. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa syamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Nah, di sini menunjukkan, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya matahari itulah yang
yang mengitari bumi ya. Jadi bumi ini sebagai poros ya. Bukan matahari. Nah, itu teori-teori yang batil ya, teori-teori yang dipelajari di pelajaran sekolah SD gitu ataupun SMP dan sebagainya. Ini pakai teori-teori orang-orang ateis semua ya. Nah, Aristoteles ya, materinya siapa lagi tuh? Galileo ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu batil semuanya. Nah, mereka kan seperti Marx ya, dan lain sebagainya. Mereka itu kan orang-orang ateis ya. Sedangkan dalam berdasarkan Al-Quran Sunnah, matahari itulah justru yang mengitari bumi. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Man satas'al aydan. Makanya berbahaya kalau antum mempelajari ya di sekolah-sekolah seperti itu ya, berbahaya ya, teori-teori yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afan, bagaimana langkah-langkah agar kita terhindar dari pemimpin yang menyesatkan? Langkah-langkah agar kita terhindar dari pemimpin yang menyesatkan, yang paling utama itu membangun dua hal, yaitu pertama berilmu, kemudian yang kedua adalah beramal. Ya, setiap dia mau beramal dia harus tahu ilmunya. Setiap dia berilmu dia harus mengamalkannya. Insya Allah dengan begitu kita akan terbebas dari al-a'immatul mudillin, yaitu para pemimpin kesesatan. Ya, oleh sebab itu maka wajib bagi kita untuk senantiasa bertolabul ilmi, yaitu mengkaji ilmu, bermajelis ilmu, ya. Itu kunci yang paling utama dalam menyelamatkan diri kita daripada pemimpin kesesatan. Kalau orang yang nggak tahu ilmu, ya dia akan terbawa dengan para ustadz, para syekh, para kiai yang menyebarkan kesesatan, yang menyembunyikan kebenaran. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Sebelum kita akhiri. Nah, kita akhiri kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 saatnya. Hah? Bawa satu. Itu dulu ke bawah.